Misal di beberapa daerah bertanya kepada guru itu dianggap sebagai su'ul adab. How? Bertanya kepada guru itu dianggap sebagai su'ul adab. Saya tahu sebagian dari santri-santri di sini gak relate dengan menganggap, oh enggak kok di pondok saya gak begitu. Alhamdulillah pondok kalian gak begitu. Alhamdulillah saya pun tidak mengalami itu. Tetapi di beberapa pesantren yang saya temukan, saya bertanya, kenapa kamu gak nanya ke ustadzmu? Ini gak boleh, ini su'ul adab kok, masa guru saya begini? No, teman-teman, tahu nggak? Dulu Rasulullah SAW ketika mengajar para sahabat, Rasulullah itu pernah bersabda, sesungguhnya manusia itu masuk surga bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat dari Allah. Kemudian ada satu sahabat yang bilang, engkau pula ya Rasulullah? Dia bertanya, kamu juga tah ya Rasulullah? Gitu. Bayangin, Rasulullah manusia paling mulia sedunia, di depannya adalah murid paling mulia sedunia, sahabat. Cara muamalahnya guru dan murid itu dengan begitu. Ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Dan itu tidak masalah. Jangan kemudian teman-teman menganggap kalau bertanya itu artinya su'ul adab. Kalau misal guru kalian tidak mengizinkan kalian untuk bertanya pada sesuatu yang tidak kalian pahami tanpa memberikan penjelasan apapun, berarti kalian perlu mempertanyakan, kayaknya saya salah guru deh. Kecuali memang guru kalian belum memberikan kalian jawaban dari pertanyaan kalian karena kalian belum waktunya. Misal, saya sering kali ketika mengajar ya, saya ngajar Safinatun Najah, misal. Saya ngajar Safinatun Najah. Tiba-tiba ada dari santri yang bertanya perihal hukum atau istilah, di mana istilah bukan kelasnya dulu. Istilah itu adalah kelasnya Minhaj misalnya. Itu kelasnya Minhaj. Jadi saya bilang, gak usah tanya ini dulu. Kita masuk fokus ke bahasan ini dulu. Nah, itu oke gitu. Tapi kadang-kadang ada santri yang bertanya, pertanyaan itu masuk akal, pertanyaan itu bagus gitu. Tapi kayak tidak diizinkan dan dianggap bahwa memberikan pertanyaan adalah bagian dari su'ul adab. Nah, itu dia yang kemudian membuat sebagian orang-orang yang punya guru, yang hidup di lingkungan religius seperti itu, yang kemudian mengalami religius trauma. Karena apa? Karena dia merasa kayak pertanyaan itu kemudian terus bermunculan, tidak kemudian dia bisa lepaskan, akhirnya dia ngarang-ngarang sendiri, membuat realita-realita palsu ya di dalam pikirannya, akhirnya dia jadi benci, akhirnya jadi begini, akhirnya dia ketakutan, dia menganggap orang-orang religius seperti ini, muncul perasaan seperti itu, akhirnya muncul. Alhamdulillahnya, saya itu selalu punya guru yang Masya Allah, Tabarakallah. Dalam artian, saya itu ketika punya guru saya itu semua selalu meminta kepada santri-santrinya, tolong kalau saya salah, tegur saya. Dan pernah terjadi, entah teguran itu berasal dari saya atau dari kawan-kawan seperguruan saya. Menegur. Dan guru saya, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakumullahu khairan, semoga Allah meridhai kamu, anakku. Ya, keren banget gitu. Dan ketika saya mendengarkan kesalahan yang ada pada guru saya selalu itu menerima, oh iya guru saya salah gitu. Beberapa kali misal, saya punya waktu itu guru, tiba-tiba viral atas salah satu ketidaktepatan beliau dalam menerangkan satu hukum. Lalu akhirnya saya dihujani beberapa hujah gitu. Ini dalilnya. Kemudian saya cek, iya dalam kasus ini sepertinya guru saya salah. Apakah penghormatan saya terhadap guru saya yang salah tadi itu kemudian berkurang? Enggak. Sedikit pun tidak berkurang. Wallahi tidak berkurang. Saya tetap cinta. Bahkan saya disuruh cium tangannya sampai 100 kali non-stop. Saya masih mau. Ya udah, maksudnya kesalahan itu bukanlah aib gitu loh. Kesalahan itu bukanlah aib. Kesalahan itu nyantai aja bos. Nyantai aja. Jadi ketika kalian itu punya guru dan guru kalian itu salah, ya sudah, terima saja. Jangan ketika kalian meyakini bahwa guru kalian itu salah, lantas kalian tiba-tiba, wah percuma saya ngaji, saya menganggap guru saya salah. No. Ya udah gitu loh. Ya udah, kenapa? Kalau guru salah kenapa? Kan guru Anda masih manusia gitu loh. Yang penting, cinta Anda terhadap guru Anda masih ada. Cinta Anda terhadap kiai Anda masih ada. Penghormatan Anda masih ada. Begitu.